wabarakatuh. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap syafaat pada hari kiamat. Bertemu kembali dalam acara Kurma Kuliah Ramadan SMK Inovatif tahun 2022 Masehi 1443 Hijriah. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkah setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 hari atau 30 hari. Karenanya tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kemenangan atau kenangan. Yang berarti kaum muslimin yang dirahmati Allah, setidaknya ada 5 kunci sukses untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya ibadah puasa, yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa dan lebih berkah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah: pertama, kita harus bisa menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah atau tempat pendidikan ketakwaan dalam diri kita. Sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Dengan memahami puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita akan lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui ilmu dan aturan-aturan dalam ibadah, dalam menjalankan ibadah puasa. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitan dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dan dalam aturan. Fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Hal yang penting kita ketahui utamanya adalah tentang apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang membatalkan. Siapa saja yang boleh berbuka
dan apa konsekuensinya. Langkah ketiga yaitu menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud dengan menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam puasa, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita. Seperti contoh yang sering kita lakukan, marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah maupun kemaksiatan secara umum yang lebih luas lagi, yang kadang kita tidak merasa melakukannya itu dan dianggap sepele, padahal efeknya akan besar buat ibadah, kesempurnaan ibadah puasa kita. Hal-hal semacam di atas, selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, kecuali hanya sebatas lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat adalah menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mari kita menghias Ramadan seindah mungkin dengan beribadah-ibadah mulia, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghias hari-hari Ramadannya dengan tadarus, tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga itikaf di masjid, dan juga berkumpul di majlis-majlis untuk membahas tentang keagamaan pada 10 hari yang terakhir. Jika ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam hati kita. Langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua dengan istiqomah. Semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam berkompetisi di bulan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan iktikaf untuk menutup bulan keberkahan ini. Beliau juga bersungguh-sungguh di penghujung Ramadan. Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.